kopi ini jenis Robusta ya. Kalau sana udah selesai, ini pohonnya akan kembali lagi ke sana dan mungkin saya akan ikut ke sana berarti kalau nggak ditahan lagi. Selamat pagi warga Taniling. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan jangan lupa selalu tetap pakai masker, cuci tangan dan selalu menjaga jarak. Oke, untuk di pagi hari ini bersama saya Adit dan juga ada rekan saya Mas Nanang. Mas Nanang ini spesial karena biasanya dia di teh, ini kita ajak ke kopi. Nah, pagi hari ini kita berada di hutan Petung Kriyono dan kita ditemani oleh Mas Irul. Mas Irul ini nanti akan menemani kita bagaimana nanti kita panen kopinya, terus kemudian cara mengolahnya sampai nanti kita menikmatinya. Oke warga Taniling TV, ini saya coba tanya dulu nih, Mas Irul, ini semuanya sudah kopi semua ya? Hampir semua. Hampir semua kopi ya? Luasan hutan Petung Kriyono ini berapa Mas Irul? Kisaran 6.000 hektar. 6.000 hektar. Itu juga kopi semua ada itu. Nah, warga Taniling TV, ini nanti kita coba kita lihat bagaimana kopi Petung Kriyono yang sudah terkenal itu. Taniling, kita mau coba cari tahu bagaimana cara memanen kopi ini jenis Robusta ya yang ada di hutan Petung Kriyono. Ayo kita lihat cara panennya.
teh beneran di kopi. Warga Taniling TV, kebetulan di sini pas kita di tengah hutan tadi teriak-teriak ada yang jawab. Ternyata ini ada bapak yang sedang panen kopi. Petik kopi, petik kopi. Pak udah dapat berapa kilo Pak? Enggak tahu Pak. Setas itu ya? Udah 2 Pak. Sekitaran 2 ya? Dari jam berapa Pak? Belum lama Pak. Oh belum. Biasanya kalau satu kali petik itu pulang bawa berapa kilo ya Pak ya? Ya kadang-kadang 40 kilo, ada yang 50, ada yang 30 gitu. Tapi harus manjat gini ya Pak ya? Iya. Harus manjat warga tani. Nanti pulang ke rumah bawa sekitar 40 kilo kata bapaknya. Mas Irul, kalau di sini rata-rata tinggi pohon kopi berapa meter sih? Kisaran 5 sampai 7 meter. 5 sampai 7 meter. Jadi memang panennya atau petiknya memang harus naik. Ini paling enggak bawa tangga. Tapi kalau enggak ada tangga berarti harus manjat. Wah, cukup rumit. Sulit kan Pak bawa tangga. Iya Pak. Pak namanya siapa gitu? Pak Kasuri. Kasuri. Namanya Pak Kasuri. Udah berapa tahun Pak panen kopi kayak gini Pak? Udah lama Pak. 10 tahun gitu aja Pak? Lebih Pak. Lebih. Oh, Ini ada hasilnya. Juga. juga di sini. Ya, Ibu sedang apa Bu? Ini cari ini kan dimakan luwak. Ini tuh geluwak. Oh, itu keluar. Ya, ini tuh geluwak. Ini. Warga Taniling ternyata ada Pak Kasuri dan juga ada Ibu lagi mencari kopi. Itu tuh geluwak. Keluar. Oh tugu luwak. Itu Tugu luwak. geluwak. Ini jual mahal. Oh, mahal Bu ya. Ya, ini tuh Ini geluwak. keluar kayak gini nih. Jadi ini adalah kopi yang sudah dimakan luwak. Iya. Terus dikeluarkan lagi Iya, lewat jual. kotorannya. Jual itu kalau jual mahal. Kalau dijual mahal. Ya mahal itu namanya tuh geluwak. Ini Dapatnya 3 kilo, 2 kilo. Ya, kalau setengah hari kan 2 kilo. 2 kilo. Ya kan 1 hari nanti pulangnya jam 3 ya 3 kilo dapat. Ya, udah banyak lah itu. Oh, udah banyak. oke, nanti kita lihat ya Bu ya. Nanti kita lihat ya Bu. Jadi warga Taniling ternyata Pak Kasuri juga sama Ibu. Ibunya mencari kalau istilah warga lokal tugu luwak. Tapi ini biasa kalau kita kenal itu kopi luwak. Kalau dijual mahal. Iya. Kira-kira boleh tahu harganya Bu? Oh iya siap. Rahasia perusahaan. Oke. Kalau untuk yang luwak tadi itu Pak, untuk panennya juga sama bulan 7 bulan 8 Sama. sama ya? Sama ya. Kadang-kadang manusianya belum ambil, luarnya sudah ambil dulu. Oh gitu ya. Iya. Berarti luwaknya ngikut panen Pak. Kan Iya. nggak dimakan keluar kopinya. Iya. Kalau yang makan nggak ada sisanya itu kera Pak. Kera kalau makan dimasukkan entah buangnya di mana. Berarti di sini ancaman untuk kopinya malah kerahnya itu ya. Kera ya. Kalau luwak malah bantu panen. Bantu ya. Kadang-kadang kan kotorannya udah ngumpul gitu. Emang kerahnya banyak Pak. Banyak. Biasanya kalau Pak ini penasaran ini kan karena di dalam hutan ya warga Taniling. Ini Pak Kasuri kan hariannya di hutan. Ya. Biasanya kalau di hutan itu ketemunya hewannya apa aja Pak?
Ya kadang-kadang ada harimau, kadang-kadang babi hutan. Oh, harimau ada, Pak. Ada di sini sekitar sini. Pernah lihat Pak? Pernah. Harimau yang loreng itu, Pak. Iya, Weh, besar atau kecil? besar Pak. Harimau. Oh, harimau. Terus Kerang, jalan, babi hutan itu. babi hutan, Kera. kera. Hewan lainnya apa Pak? Namanya Kalau dengar-dengar kan terkenal owa itu. ada Pak. Owa itu bukan monyet itu tapi ya? Bukan, itu kan besar Pak. Enggak ada ekornya. Di sebelah utara kan pasti ada. Oh gitu. Banyak ya Pak? Iya. Oke. Mari kita lanjutkan memetik lagi. Memetik lagi. Memetik dan memanjat. Tapi kamu yang manjat gantian. Jangan Pak Tasuri terus. Ini Ya. berat. Wah, ya lumayan ini. Berat, Bro. Tapi ini nanti ditaruh dulu kan Pak? Baru Iya. nanti manjat lagi kosong Manjat Pak? lagi ya. Jadi manjat dapat gitu ya. Tapi kalau masih buahnya masih banyak, Hmm. biasanya sampai ini penuh Pak. Baru turun. Baru turun. Ayo kita bantu Pak Tasiri Ini kan untuk tinggal panen. sisa-sisa gitu. Ya ini karena udah panen ya Pak ya. Iya. Tapi kita masih beruntung warga Taniling karena masih ada sisa-sisa kopinya. Kita bantu Pak Tasuri ya. Oke, ya. Nanti kita olah, ya. Terus kita nikmati di hutan. Ya. Caranya begini, ini kalau nggak dipanjat. Pelan-pelan, Pak. Hati, Pak. Licin. Mas. Sikat. Pak Tasuri, tadi kan Pak Tasuri manjat kan susah ya. Iya, Terus ini berarti prosesnya harus ditarik teung. ditarik, ditiungke ya. Kalau Iya, orang tiung. sini ditiung. Teung. Jadi nanti ditiung, kita petikin semua kopinya. Setelah itu dilepas lagi ya Pak Tasuri Iya, ya. dilepas. Berat nggak bro megangin? Ya, lumayan sih. Pegel juga, Bro. Tahan. Bro. Harus niungke, ini yang proses niungke seperti ini. Jadi ada yang menahan dari bawah. Nah, ini kalau sana udah selesai, ini pohonnya akan kembali lagi ke sana dan mungkin saya akan ikut ke sana Mas kalau nggak ditahan lagi. Loh, kalau kayak gini udah memang nggak memungkinkan petik merah ya Mas, karena memang petiknya aja susah. Iya. Baik warga Taniling, kita tadi sudah melakukan proses petik kopi. Tadi juga ketemu dengan Pak Tasuri. Terus ini kita ada di punggung bukit Sikejar ya. Kecil. Sikejar, terus
seperti yang warga tani ini lihat sendiri, di sana itu ada namanya apa Mas Biro? Curug Lawe. Curug Lawe. Nah, ini setelah tadi kita panen, ternyata Mas Irul mau menjelaskan sedikit kenapa kok tadi banyak yang hijau juga itu loh. Terus ternyata itu gimana Mas Irul? Kok ada hijau ada merah itu Mas Irul? Berhubung di sini tanaman kopinya liar, Ya. untuk proses petik merah kan susah Mas. Ya. Jadi terpaksa harus brol semua campur Gitu merah ya. sama hijau. Baru nanti setelah sampai rumah Oh, disortir lagi. Bisa antara buah merah sama yang hijau. gitu ya. Dan ini yang- hasil sortirannya seperti ini disendirikan gitu, jadi yang merah nanti diambil terus kemudian yang itu dipisahkan. yang diproses tetap yang merah ya Mas ya? Yang merah. Yang merah aja. Pasarnya pun beda. Sebenarnya yang hijau ada pasarnya juga Mas? Ada. Oh, ternyata yang hijau juga ada pasarnya. Itu dijual ke pasar tradisional. Oh, yang hijau dijual pasar tradisional, kemudian yang merah Jadikan Jadikan- olahan hasil buat oleh-oleh. itu yang oleh-oleh kopi Petung Kriono itu yang merah-merah itu ya Mas ya? Siap. Jadi kita sortasi dulu, setelah sortasi nanti nanti diajarin Mas Irul lah, habis sortasi nanti yang merah diapainnya Mas Irul ya? Ya. Mas ini berarti nanti di klocopi gini Mas ya? Ya. Klocopi itu bahasa Indonesianya Mbak? Kupas. Dikupas, iya dikupas. Proses ngupas ini untuk apa fungsinya Mas? Mempercepat proses pengeringan. Oh, mempercepat proses pengeringan ya. Jadi sebelum kopi ini diproses jadi minuman itu memang prosesnya dari petik merah, terus kemudian kita sortasi tadi ya toh. Habis itu terus dikupas ini ya. Nah, caranya cukup mudah sebenarnya. Tapi saya mengalami kesulitan. Gimana Mas Irul? Teknik yang Ini tinggal ditekan tok ya Mas. gimana? Kan ini. Oke. Oi. Tapi nggak mungkin tuh Mas petani ngototin gini. Ini kan manual. Oh ya. iya. Biasanya pakai palper ya. Jadi ada beda proses, ada manual sama apa lagi nih kita Sama mesin. Kalau manual kan kayak gini, kadang ditumbuk juga. Oh ada ditumbuk ya. Iya. Terus mesin. Palper. Jadi warga Taniling kalau setelah tadi sortir terus ada yang proses tradisional ditumbuk, ada juga yang diparpar. Terus selain ini kan berarti nanti dia dicuci ya Mas ya? Iya. Berarti wash ya? Terus Terus semi wash ada semi wash juga. Terus ada lagi yang natural ya. Jadi warga Taniling memang untuk proses pasca panennya memang ada yang natural, ada yang wash, sama ada yang full wash. Oke, ini berarti Mas Nanang ya. kita ngelocopin dulu Wah, nih. ini harus Kalau kita mau ngerasain kopinya berarti harus dikelocopin dulu. Ini berarti setelah ini dicuci ya Mas Irul ya? Iya. Fungsinya apa Mas nyucinya ini Mas? Aku yang membedakan yang kayak gini Pak. Jadi terapung bijinya. Kalau biji terapung artinya apa? Mas? Bijinya rusak tuh. Ini kalau dibuka biasanya hitam dalamnya. Nah, Oh, hitam ini hitam. Berarti yang kalau kita taruh di air yang ngambang kita apakan itu Mas? Dibuang langsung ya? Oh. nggak bisa dikonsumsi gitu. Nggak bisa. Warga Taniling, kita udah sampai di tempat memasak kopi. Ini Mas Irul mau menyajikan kopi. Sebelumnya mari kita Mas Irul bisa jelaskan cara Saya masih capek Mas. Oh, Masih ngos-ngosan. Masih ya, jadi
perjalanannya ternyata sangat jauh ya. Sangat jauh. Jadi dari kita ngambil ceri tadi Panen. sampai kita panen sampai di sini butuh perjalanan yang lumayan Hampir 1,5 jam ya. panjang ya ini. Tapi enggak apa-apa lah, kita ada asiknya juga di sini. Asiknya kita sudah ada kopinya semua. Mas Irul mungkin bisa diceritakan sedikit ke warga Taniling. Jadi tadi panen, terus bentuknya apa? Mungkin saya ganti Mas Irul aja. Bisa. Ya dijelasin Mas Irul. Dimulai dari awal, tadi setelah selesai pemetikan, kita sortir, pisahkan dari biji yang buah yang matang, yang udah warnanya merah. Setelah itu selesai dicuci, kemudian dikupas di palper, jadinya kayak gini, masih gabah basah. Dicuci kemudian dijemur. Setelah penjemuran selesai kering, baru dihaler. Nah, Jadinya green bean kayak gini. jadi green bean udah kering, Baru sangrai. sangrai ya. Ini proses, berarti ini proses yang keberapa kalau di urutan sebelum kita bisa minum kopi ini? Keberapa? Keempat. Keempat ya? Berarti kelima setelah resting. Kelima. Resting. Kelima setelah resting. Oke. 1, 2, 3, 4. Empatnya resting. Empatnya resting dulu Resting, sebenarnya ya. Ini baru 5. Nah, nanti 6 baru jadi. oke. 6, 7, 8 masih ada lagi Masih nanti. ada lagi ya. Nanti kita tunggu nanti proses selanjutnya. Ini Jadi habis kita masak tadi udah matang, ditaruh sini ya. Ya. Itu fungsinya. Ini namanya apa Mas? Grinder grinder. buat menghaluskan biji. Biji yang sudah digoreng tadi, nah, jadi bubuk. Nah, airnya sudah matang ya Mas ya? Sudah. Ya, oke. Dan mendidih. Maunya air ya Mas? Iya, Air. karena memang air. Belum dicampur ini soalnya. Oh, nggak dikasih kopinya Mas? Ini apa? Belum, ini namanya flashing, Mbak. Oh, flashing. Flashing Biar itu nggak bau kertasan. Oh, biar nggak bau kertas harian ini jadi nggak ada kopinya. Nggak ada. Cuacanya mendukung ya. Minum kopi kabutnya datang. kabutnya datang ini ternyata. Kabutnya datang. Wah, kita direstui minum kopi kayaknya. Kalau itu dong, itu istilahnya kopi kemul sarung. Kopi kembul sarung. Kopi kemul. Itu apa itu? Jadi dingin kayak gini loh, kabut, kemulan sarung, ambil kopi. Wah, Oh, ya itu kita lupa bahas sarungnya. populer di Petung Riyono itu. Kopi kemul sarung. Di sini kita kemulan kan. Udah mulai dingin nih. Mulai dingin. Mungkin kopi Petung Kriyono memberikan kehangatan tadi. Siap. Kopi hitam. Sedikit dulu bro, tipis nanti biar temennya bagian. Oke, nah inilah kopi Petung Kriyono yang kita proses secara manual. Kita coba Mas Irul. Jadi ya, Mas. Kalau saya mantap Mas. Ini strong juga ya Mas ya? Karena robusta ya.
Ya, kalau saya ikuti selama sehari ini memang kopi hutan rimba ya Mas. Iya. Tadi Hutan alam lah. hutan alam ya. Dan hutan alam terus kemudian rasanya strong kayak ada rasa gula aren. Oke, terima kasih sekali Mas Terima kasih Mas Irul. Irul. Terima kasih sudah ditemanin dan kita sudah ngerepotin Mas Irul. Sangat merepotkan. Lain kali kita repotkan lagi Mas. Siap, siap. Jadi begitu warga Taniling, kopi Petung Kriono, kopi hutan alam terbesar di Jawa. Kalau warga Taniling kepengen tahu rasanya seperti apa, silahkan main ke Petung Kriono. Gitu Mas Nanang? Ya, kita bisa jalan-jalan ngopi, jangan lupa bawa kemul sarung biar nanti Oh. kalau istilahnya Petung Kriono itu namanya Kopi kopi Kemul kemul sarung. Sarung. Nah, itu jangan lupa ya warga Taniling TV. Oke. Sampai di sini jalan-jalan kita hari ini. Jangan lupa Jangan lupa supaya kita lebih semangat subscribe. Kalau memang suka ya di like. Kalau kepengen tahu tentang kopi ini silahkan komen, nanti akan kita balas. siap. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke. Taniling TV. Bisnis Bisnis Agri Agri tidak pernah mati.